menggunakan logo-logo WhatsApp yang ada trademark perusahaannya gitu Bang. Sementara kan udah banyak nih, bukan saya aja, tapi orang-orang juga udah menggunakan logo WhatsApp itu. Yang saya tanyakan itu, ada nggak ketentuan hukum di mana logo WhatsApp itu berlaku universal sehingga nggak bisa dituntut Bang? Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bang, ini Bang, tadi kan saya kan melihat di materi Abang, itu ada dia ketika mengajukan keberatan itu bayar lagi uang sama mengajukan banding. Itu sebelum ini Bang, desain industri. Nah, kalau dalam hukum kan ketika ada hak yang dilanggar kan harusnya memberikan keadilan kan Bang. Itu yang kurang memahami sebenarnya apa sih beda perjanjian dan MOU, dan sebenarnya MOU itu bisa nggak dibuat dulu sebelum perjanjian? Mungkin menjual sahamnya ke luar negeri, berarti mereka melakukan pembuatan surat dalam prosesnya. Saya bertanya, apakah di dalam proses garis saham, apakah kepentingan yang wajar di sini maksudnya nilai ekonomis, atau tergantung daripada si pemegang hak cipta sampai mana dia mengatakan penggandaan itu wajar atau tidak, ataukah penilaiannya itu dari lembaga hak kekayaan intelektual. Oke, lingkungan ini sebagai dasar pembuatan izin usaha atau seperti apa Kak? Iki Kak mau bertanya. Ya. Kan misalnya Kak, suatu perusahaan udah memiliki izin usaha sama izin amdalnya sendiri, tapi di tengah praktek lapangan ketika mau membangun suatu gedung atau kegiatan usahanya itu ditolak sama masyarakat, itu ganti ruginya itu ke perusahaan itu atau ke pemerintah yang akhirnya berkoordinasi sama masyarakat tuh. Oke. Baik ya Kak, kalau legal itu berarti kita harus benar-benar memastikan tidak ada yang clash antara gini Kak, terkait tentang izin usaha. Kan gini, kita coba membuat suatu perumpamaan ya. Kan ini perusahaan, awalnya dia mengurus andal dan akhirnya mendapatkan izin. Tapi di kemudian hari masyarakat nih ingin menggugat karena ternyata perusahaan ini merugikan masyarakat sekitar. Dan ketika masyarakat sekitar ingin menggugat, mereka tidak bisa karena si pengusaha memiliki izin. Terus kalau kira-kira kejadiannya kayak gitu gimana Kak? Kak, sama yang pendapat Kakak yang legal staff itu memperhambat juga divisi-divisi lain, karena saya ada OOM dan juga kayak gitu Kak, dia sendirian jadi pasien counsel gitu, tapi dia emang benar-benar menghadapi kesamaan dari divisi lain katanya yang memperlambat urusan, padahal kan saya mau tanya persoalan manajemen risiko hukum dalam perjanjian. Biasanya kan dalam perjanjian dituangkan ketika terjadi force majeure atau keadaan yang kahar yang disepakati oleh para pihak untuk menentukan apakah perjanjiannya masih dilanjutkan atau bisa dibatalkan ketika terjadi force majeure. Tapi kan kadang ketika bicara persoalan force majeure itu antara pihak satu dan pihak lain itu berbeda pandangan terkait force majeure. Tadi kan dari sisi misalnya yang kerugian itu didapatkan oleh masyarakat. Nah, aku mau jadi devil advocate nih. Kan yang memberikan izin itu kan pemerintah ya, yang melakukan riset atau melakukan analisis lingkungan itu pemerintah. Dan kalau sudah berarti dan surat izinnya tersebut sudah di-approve, ternyata layak untuk dibangun atau menjalankan usaha, kenapa kalau misalnya ada sesuatu, misalnya kerugian di masyarakat atau misalnya masyarakat terkena dampak
setelah izin tersebut keluar, kenapa masyarakat tidak menuntut ke pemerintah yang sebagai yang Kata antara perusahaan sama masyarakat nih tadi kan banyak udah dibahas nih. Kenapa sih sebenarnya pemerintah nggak bisa dipersalahkan dalam hal ini gitu? Nah kan ada mekanisme gugatan perdata sama pidana gitu, yang mana aku sendiri kayak mendukung adanya gugatan perdata terlebih dahulu baru pidana gitu, supaya untuk mengembalikan lingkungan seperti mula gitu dan mengembalikan kerugian gitu. Nah sekarang kan mekanisme di perdata itu kan kalau misalkan dia dikenakan denda, jadinya denda itu penerimaan negara bukan pajak, karena harusnya dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan. Tapi pada prinsipnya, pada kenyataannya, kenapa kerugian itu dipendam di negara, Mbak, bukan untuk mengembalikan dampak lingkungan yang dirusak tadi. Klasterisasi dari undang-undang atau omnibus law itu sendiri. Nah, kamu tuh di luar sana mendapatkan informasi di mana sih yang ada pro cons-nya? Atau nggak pernah ngikutin nih? Memang kalau saya sih dari isu omnibus law ini tertarik dengan isu jam kerja itu sendiri. Silakan ya, Pak Jalu. Dalam manajemen itu apa yang harus dikedepankan, moral atau hukum? Yang harus dalam manajemen yang harus dikedepankan